Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Almira Minatur Rofi'a dengan NIM belakang 181 dan juga teman saya Fatasya Aulia dengan NIM belakang 164 dan juga Arini Trirahayu dengan NIM belakang 167. Nah, pada video kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Efektivitas Problem Focus Coping dalam mengatasi stres belajar siswa pada pelajaran matematika. Nah, sebelumnya apa sih hal-hal yang perlu direview dalam jurnal? Yang pertama ada latar belakang. Jadi latar belakang dari jurnal ini yakni matematika itu merupakan sebuah ilmu yang berkembang pesat di semua negara. Nah, akan tetapi perkembangan ilmu matematika itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terlihat dari banyaknya siswa yang menganggap pelajaran matematika itu sebagai pelajaran yang rumit, menakutkan, dan juga banyak rumus-rumus yang sulit sehingga membutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk dapat mengerti. Nah, anggapan siswa tersebut menyebabkan minat belajar siswa pada pelajaran matematika itu cenderung menurun dan juga dianggap dapat menimbulkan stres. Nah, jika stres itu dialami siswa, itu dapat menimbulkan dampak jangka panjang maupun dampak jangka pendek. Di antaranya, dampak jangka pendeknya itu terhadap respon psikologi seperti sulitnya berkonsentrasi, kemudian takut, dan juga rasa putus asa. Kalau dampak jangka panjangnya yang akan timbul diantaranya dapat menurunkan daya tahan tubuh dan juga depresi. Nah, berdasarkan hasil riset di SMPN 1 Galisong Utara, itu menunjukkan 101 siswa mengalami stres belajar matematika yang mengarah pada kognisinya. Nah, jadi maka dari itu salah satu cara yang yang dianggap bisa mengatasi stres belajar siswa adalah problem focus coping. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Nah, dalam sebuah penelitian itu pasti ada variabelnya. Variabel bebas atau independent variable maupun variabel terikat atau dependent variable. Nah, pada jurnal yang kami review ini, variabel bebas atau independent variabelnya yakni penerapan problem focus coping. Jadi variabel bebas ini variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Kalau variabel terikatnya atau dependent variable itu adalah stres belajar siswa. Jadi yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Kemudian yang selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis atau dugaan dalam penelitian itu pasti dicantumkan. Nah, hipotesis atau dugaan dalam penelitian ini adalah adanya penurunan stres belajar pada siswa. Kemudian, mengenai metode pada jurnal ini. Yang pertama yaitu mengenai partisipan atau subjek penelitian. Untuk partisipan dalam penelitian ini yaitu siswa SMP Negeri 1 Galesong Utara, Kabupaten Talakar, yang mana teridentifikasi mengalami stres belajar matematika, yang mana dengan diambilnya sampel penelitian secara random sampling sebanyak 38 orang yang terbagi menjadi 2 kelompok, 18 kelompok eksperimen dan 18 orang kelompok kontrol. Yang berikutnya mengenai desain yang digunakan. Untuk desain yang digunakan yaitu truk eksperimental, yaitu pretest post-test control group design. Lalu untuk pengukuran variabel dependent sendiri, cara dan alat ukur yang digunakan dalam mengukur yaitu dengan menggunakan skala dan juga observasi. Nah, data-data yang diperoleh melalui skala stres belajar matematika ini dibuat sendiri oleh si peneliti yang mana sebelumnya itu dipakai dalam penelitian yang sudah diuji validitas terlebih dahulu oleh 2 ahli yang berkompeten dalam bidang psikologi dan bimbingan konseling, yang mana selanjutnya juga diuji lapangan terbatas untuk mengetahui validitas dan juga reliabilitasnya. Lalu yang berikutnya mengenai prosedur eksperimen, yang pertama dilakukan penarikan sampel penelitian secara random sampling sebanyak 38 orang yang kemudian dibagi menjadi 2 kelompok, yang mana tadi 18 masuk kelompok eksperimen dan juga 18 lagi masuk ke dalam kelompok kontrol. Lalu pelaksanaan teknik
problem focus scoping yang diberikan kepada kelompok eksperimen dimulai dengan melaksanakan pretest, kemudian memberikan teknik problem focus scoping sampai dengan post-test, yang mana hal tersebut berlangsung selama 7 kali pertemuan. Untuk yang terakhir juga dilakukannya observasi langsung oleh penelitian selama pemberian teknik problem focus scoping ini berlangsung. Untuk yang berikutnya yaitu mengenai hasil eksperimen dan juga kesimpulan dari penelitian. Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas teknik problem focus scoping dalam mengatasi stres belajar siswa pada pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 Garut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama yaitu tingkat stres belajar siswa pada pembelajaran matematika sebelum diberikan teknik problem focus scoping berada pada kategori tinggi. Lalu kemudian mengalami penurunan setelah mereka diberikan teknik problem focus scoping yaitu berada pada kategori rendah. Lalu yang berikutnya untuk teknik problem focus scoping ini juga efektif dalam mengatasi stres belajar siswa pada pembelajaran matematika di SMP 1 Galut. Untuk yang selanjutnya adalah review kelebihan dan kekurangan dari penelitian dalam jurnal ini. Yang pertama ada kelebihan. Jadi kelebihan dari penelitian ini yaitu manipulasi variabel yang dilakukan itu memungkinkan peneliti untuk dapat melihat berbagai hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat yang dihasilkan. Nah, dalam hal ini dapat membantu peneliti itu dalam mengetahui bagaimana hubungan variabel dapat memberikan manfaat tertentu. Kemudian ada kekurangan. Dalam penelitian ini, dengan menggunakan desain kuasi eksperimen, itu peneliti tidak bisa mengendalikan variabel-variabel eksternalnya. Nah, kemudian yang kedua, penggunaan non-equivalent control group design itu dapat dalam desain ini dapat didapati ketidakmampuan untuk mengungkapkan hubungan kausal atau hubungan sebab akibat dengan ketidakpastian. Nah, untuk yang tiga, kekurangannya yaitu kurangnya penugasan acak ke dalam kelompok eksperimen atau kelompok uji yang dapat membatasi generalisasi hasil ke populasi yang lebih besar. Nah, di samping kurangnya pengacakan dan penurunan validitas internal itu, dorongan untuk hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat itu jadi kurang pasti dalam desain kuasi eksperimen ini. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang perlu dicantumkan dalam mereview jurnal. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.